Kesamaan mengejutkan Bruno Mars dan artis Indonesia bikin netizen salah fokus. Di balik nama besar Bruno Mars ternyata ada fakta mengejutkan. Bruno Mars dan artis familiar Indonesia ini punya latar belakang yang sama. Bruno Mars dan artis kita ini sama-sama anak dari artis senior. Kesamaan inilah yang membuat bakat mereka seperti mengalir sejak lahir. Dan yang lebih menarik lagi, ternyata bukan hanya satu, tapi ada 7 artis Indonesia. Fakta ini ramai di platform sebelah. Banyak yang berkomentar, kok saya baru nyadar ya, jika artis favorit saya ini ternyata anak artis senior. Dan juga ada yang berkomentar, ternyata saya bukan fans yang baik, karena baru tahu ternyata dia anak artis juga. Aya Anjani. Di balik dentuman rock legendaris God Bless, lahirlah Aya Anjani, putri bungsu dari Yoki Suryo Prayogo. Sang ayah adalah salah satu musisi terbesar dalam sejarah musik Indonesia, yang melahirkan karya-karya rock penuh energi dan kedalaman, termasuk lagu ikonik Kehidupan yang menjadi anthem generasi 80-an. Sebagai anak musisi, Aya tumbuh dengan warna musik yang unik dan eksperimental. Ia tidak sekadar menumpang nama besar ayahnya. Aya Anjani perlahan, tapi pasti, membangun dunianya sendiri di jalur musik lewat karya-karya orisinal seperti Roman Romansa dan Hey, yang menunjukkan ciri khasnya sendiri. Aya juga merilis ulang versinya, dari lagu pop legendaris Juwita, sebuah tribut untuk sang ayah. Bicara soal Aya Anjani, sulit untuk melepaskan sosoknya dari bayang-bayang Yoki Suryo Prayogo, sang ayah yang dikenal sebagai salah satu musisi sekaligus penulis lagu legendaris Indonesia. Sang ayah lahir 14 September 1954 dan meninggal dunia pada 5 Februari 2018, di usianya 63 tahun. Mengutip dari kapanlagi.com, mendiang Yoki sudah lama berjuang dengan penyakit diabetes dan sirosis atau pengerasan hati, serta komplikasi lain seperti tumor dan stroke, hingga akhirnya membuat kondisi sang musisi memburuk. Naura Ayu. Generasi emas musik pop anak Indonesia menemukan wajahnya dalam diri Naura Ayu. Ia adalah buah hati dari Nola B3. Nola adalah salah satu personel B3. Dulu B3, grup vokal wanita legendaris yang menorehkan prestasi di festival musik internasional, juara 2 Golden Stage International Festival di Rumania, tahun 1994, juara 3 Midnight Sun Song Festival di Finlandia, tahun 1995, dan peraih Grand Prize Indonesia International Song Festival, serta pemenang Makfest International Pop Song Festival di Makedonia. Naura mulai bersinar sejak kecil lewat film musikal Naura and Gang Juara, sebelum kemudian merambah dunia akting remaja dan serial. Kehadirannya dianggap sebagai pembawa tren baru musik anak Indonesia di era digital. Prestasi Naura bukan hanya buah nama besar ibunya, melainkan hasil kerja keras dan talenta yang luar biasa. Di luar panggung, Naura juga aktif di berbagai kegiatan sosial, menjadikannya panutan bagi generasi muda. Julio Parengkuan. Dari dunia media ke layar lebar, Julio Parengkuan membawa warisan komunikasi ayahnya ke panggung baru. Ia adalah putra dari Erwin Parengkuan, presenter senior sekaligus pendiri sekolah komunikasi Talkins. Julio dikenal publik lewat aktingnya di film Dylan 1990 sebagai Anhar. Ia mewarisi karisma dan kemampuan komunikasi sang ayah. Komunikasi adalah seni membangun hubungan, tapi yang lebih penting lagi adalah seni mengendalikan diri. Ketika kita punya kemampuan mengendalikan diri yang baik, pasti keren komunikasinya. Tidak hanya sebagai aktor, Julio juga dikenal cakap berbicara di depan publik, membuatnya berbeda dari aktor muda kebanyakan. Bruno Mars. Hampir semua orang Indo tahu Bruno Mars lewat hits Just the Way You Are atau Uptown Funk.
Tapi sedikit yang ngeh kalau ayahnya, Peter Hernandez, adalah pemain perkusi Latin terkenal di Hawaii, dan ibunya, Bernadette San Pedro Bayot, penari hula dan penyanyi. Jadi bakat musik Bruno memang lahir dari keluarga performer. Bruno Mars, dengan segala kejayaan dan tepuk tangan yang diraihnya, selalu kembali pada sosok yang membentuk jiwanya, Bernadette Hernandez. Saat meraih Grammy 2014, ia tak sekedar berdiri sebagai bintang, melainkan sebagai seorang putra yang menengadah ke langit, membisikkan cinta kepada ibunya. "Ma, aku harap kamu tersenyum. Aku mencintaimu." Sejak kecil, Bruno sudah menuliskan rasa cintanya lewat lagu sederhana berjudul I Love You Mom. Suara kanak-kanaknya menyimpan ketulusan yang tak lekang waktu. Dan ketika kesuksesan menghampiri, hadiah pertamanya bukanlah simbol kejayaan, melainkan sebuah rumah. Tempat bagi ibunya untuk beristirahat, sebuah janji bahwa cinta selalu menjadi pondasi dari setiap langkahnya. Namun, hidup menghadirkan kehilangan. Saat ibunya pergi pada 2013, Bruno mengaku rela menukar seluruh gemerlap kariernya hanya untuk satu pelukan lagi. Cinta Bruno Mars untuk ibunya bukan sekadar kisah pribadi, melainkan cermin. Bahwa sebesar apapun pencapaian kita, akar terdalam dari jiwa selalu tumbuh dari kasih seorang ibu. Miley Cyrus. That is awesome. Someone was here. Yes. We all love Miley. Penonton Indonesia kenalnya dari Hannah Montana. Banyak yang baru sadar belakangan kalau ayahnya adalah Billy Ray Cyrus. Banyak orang Indonesia mungkin tidak menyangka bahwa Miley Cyrus ternyata lahir dari keluarga artis ternama. Bayangan yang muncul biasanya hanya Miley sebagai bintang pop dunia dengan gaya panggungnya yang khas. Namun di balik semua itu ada kisah keluarga yang menarik. Ayahnya adalah Billy Ray Cyrus, seorang legenda musik country yang pada tahun 1992 meraih ketenaran besar melalui lagu Achy Breaky Heart. Lagu tersebut bukan hanya meledak di Amerika Serikat, tetapi juga membuat musik country semakin dikenal di berbagai negara. Sementara ibunya, Tish Cyrus, adalah sosok produser film dan televisi, yang diam-diam banyak terlibat dalam proyek hiburan, termasuk program yang menampilkan Miley sendiri. Sejak kecil, Miley tumbuh di peternakan sederhana di luar Nashville, Tennessee, seolah kehidupan normal jauh dari sorotan. Tetapi, nyatanya keluarga ini sangat dekat dengan dunia hiburan. Inilah bagian yang mungkin jarang diketahui. Ternyata Miley bukan satu-satunya. Saudara kandungnya juga berkecimpung di dunia seni. Bryson Cyrus, adik laki-laki kandung Miley, juga seorang musisi. Noah Cyrus, adik perempuan kandung Miley, yang juga berprofesi sebagai penyanyi dan aktris. Brandy Cyrus dan Trace Cyrus. Keduanya adalah kakak tiri Miley, anak kandung ibu Miley dari hubungan sebelumnya. Brandy Cyrus, aktif sebagai aktris sekaligus DJ. Trace Cyrus, pernah populer bersama band Metro Station dengan lagu Shake It. Jadi keluarga Miley sebenarnya adalah keluarga besar seniman, ibarat satu pohon dengan cabang-cabang yang semuanya tumbuh di dunia hiburan. Tak heran jika Miley begitu kuat dan percaya diri di industri musik, karena darah seni memang mengalir sejak lahir. Glenka Cisara dikenal luas publik ketika ia memerankan karakter Elsa dalam sinetron Ikatan Cinta. Elsa, sosok karakter penuh intrik yang sukses diperankannya, hingga membuat emak-emak gregetan, bahkan saking jengkelnya pada karakter Elsa, ada yang menabok-nabok TV saat Elsa muncul. Perjalanan Glenka di dunia hiburan sebenarnya sudah cukup panjang. Lahir pada 1995, ia lebih dulu terjun di dunia modeling serta musik, sebelum akhirnya sukses besar berkat sinetron ikonik Mas Al dan Andin tersebut. Glenka sendiri berasal dari keluarga seni. Ayahnya, Rudy Cisara Susman, adalah musisi rock era 90-an yang pernah merilis album solo pada 1993. Sang ayah merupakan personil dari band RC Formation. Rudy bahkan sempat berduet dengan Nafa Urbach pada 1997, menghasilkan lagu Hati Tergores Cinta ciptaan Dedi Dores. Ibu Glenka, Indah Sila, juga tidak jauh dari dunia hiburan, dikenal sebagai model sekaligus penyanyi di era 90-an.
Dari pasangan ini lahirlah 3 anak, dengan Glenka sebagai sulung yang kemudian diikuti oleh 2 adik laki-lakinya bernama Bima dan Dewa. Tidak mengherankan jika Glenka tumbuh dalam lingkungan yang begitu kental dengan seni. Siapa yang ingat lagu Raja Jatuh Cinta yang meledak pada tahun 2007? Lagu tersebut dibawakan oleh Numata, band yang beranggotakan Inu Numata, Mala Numata, dan Tantra Numata. Ternyata mereka bertiga adalah kakak beradik anak kandung dari Ratu Tembang Kenangan Teti Kadi. Bagi para pecinta lagu Tembang Kenangan, tentu tahu sehebat dan sepopuler apa Teti Kadi pada masanya. Dan juga tentu tahu semerdu apa suara beliau. Maria Teti Kristanti Kadi bukan hanya penyanyi pop legendaris Indonesia era 60-an sampai 70-an, tapi juga aktris dan politikus. Lagu-lagunya yang melankolis, seperti Layu Sebelum Berkembang, Teringat Selalu, Senandung Rindu, Pulau Seribu, adalah ciptaan sepupunya sendiri, Arianto. 3 anaknya, Inu, Mala, dan Tantra, ikut mewarisi darah seni dengan membentuk grup band Numata, bahkan sempat berduet dengan Teti di lagu yang berjudul Penjaga Hati yang ada di album Numata 2007. Bayangkan satu keluarga yang darahnya mengalirkan harmoni. Dari ibu, Teti Kadi, diva pop legendaris yang melodi-melodinya membekas lintas generasi. Ke sepupu, Arianto, maestro pencipta lagu yang melahirkan hit abadi. Lalu mengalir ke 3 anaknya, Inu, Mala, Tantra, yang mendirikan band Numata dengan warna baru. 1 garis keturunan, 1 ikatan darah, tapi berjuta nada yang terus bergema, menjadikan keluarga ini legenda sejati musik Indonesia. Tengku Nadira Adnan adalah seorang penyanyi yang ternyata merupakan putri dari Eni Beatrice, aktris cantik yang melejit di era 1980 melalui film Cintaku di Kampus Biru. Nadira memilih fokus pada dunia tarik suara dan berhasil meniti karirnya di industri musik. Ia sebenarnya sudah aktif bernyanyi sejak remaja dan dikenal dengan gaya vokalnya yang lembut. Sebelum benar-benar menekuni dunia musik, Nadira juga sempat menjajal dunia modeling. Sementara itu, sang ibunda, Eni Beatrice Verlat Kusumo Anggraini, lahir pada 23 Mei 1966, merupakan salah satu artis idola remaja di era 80-an. Wajah cantiknya kala itu kerap menghiasi sampul majalah remaja. Namanya semakin melejit melalui film-film drama kampus dan komedi romantis. Meski kini jarang tampil di layar kaca, pesona dan popularitasnya tetap melekat di ingatan publik. Eni menikah pada tahun 1989 dengan Tengku Adnan Tengku Mansur, seorang politikus ternama Malaysia. Dari pernikahan itu lahirlah Nadira. Saat berkarir di dunia tarik suara, Nadira juga tekun menempuh pendidikan yang dibuktikannya dengan gelar sarjana kedokteran dari Universitas Krida Wacana Jakarta.